Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Dani. Di sini saya akan melaporkan hasil kerja saya, yaitu Critical Report. Ini mana saya akan mereview dua buku. Jadi dari buku pertama ini berjudul Inovasi Pembelajaran, yang dimana pengarangnya adalah, dimana penerbitnya adalah CPN Edupedia Publisher pada tahun 2023. Jadi pada buku ini mana terdiri dari berapa nih, 14 bab, ya, dari 14 bab. Di mana pada bab pertama membahas pengertian dasar belajar, pembelajaran inovasi, serta inovasi pembelajaran. Belajar dijelaskan sebagai proses perubahan perilaku yang relatif menetap akibat pengalaman, sedangkan pembelajaran adalah kegiatan terprogram yang melibatkan guru, peserta didik, dan sumber daya belajar untuk menciptakan interaksi. Inovasi dipahami sebagai gagasan atau temuan baru yang membawa perubahan positif, dan inovasi pembelajaran adalah penerapan gagasan baru dalam kegiatan belajar, mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu pada bab kedua membahas tentang teori pembelajaran inovasi. Bab ini meninjau teori-teori pembelajaran utama seperti behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik sosial, serta konektivisme. Lalu pada bab 3 membahas tentang tren teknologi dalam pendidikan. Bab ini membahas tren teknologi terkini yang mempengaruhi pendidikan di era revolusi industri 4.0 hingga society 5.0. Teknologi seperti gamifikasi, artificial intelligence, atau yang dikenal seperti AI. Lalu pada bab keempat membahas tentang desain pembelajaran kreatif. Bab ini mengulas prinsip-prinsip desain pembelajaran yang kreatif dan menarik. Guru diharapkan mampu mengembangkan strategi yang inovatif, memanfaatkan elemen grafis, multimedia, serta menyusun materi yang interaktif. Lalu pada bab kelima membahas tentang pembelajaran berbasis proyek. Bab ini menjelaskan konsep Project Based Learning atau yang biasa dikenal dengan PJBL, yang berorientasi pada kegiatan nyata. Peserta didik diajak merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek sehingga pembelajaran lebih bermakna. Lalu pada bab ke-6 membahas tentang pembelajaran kolaboratif dan jaringan. Pembelajaran kolaboratif menekankan kerjasama antara siswa dan dalam kelompok. Dalam konteks digital, pembelajaran ini dapat memanfaatkan jaring sosial, platform seperti diskusi online atau forum. Lalu pada bab ke-7 membahas tentang pembelajaran berbasis game. Bab ini menguraikan konsep game based learning atau GBL, yaitu penggunaan permainan sebagai media belajar. Game mampu meningkatkan motivasi karena sifatnya menyenangkan dan menantang. Lalu pada bab ke-8 membahas tentang pembelajaran berbasis masalah. Bab ini membahas tentang problem based learning atau yang dikenal dengan PBL, yakni pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah autentik. Lalu bab ke-9 yaitu membahas tentang pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif menyesuaikan strategi dan materi dengan kemampuan individu siswa. Lalu bab 10 membahas tentang virtual reality dan augmented reality dalam pembelajaran. Bab ini menyoroti pemanfaatan VR dan AR dalam pendidikan. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu saya langsung masuk ke buku pembandingnya, yang dimana buku pembandingnya ini adalah Strategi dan Inovasi Pembelajaran, diterbitkan oleh CV Pena Persada. Yang dimana pada buku ini terdiri dari 6 bab. Ini mana pada bab pertama membahas tentang fondasi penting dari strategi pembelajaran. Strategi didefinisikan sebagai rencana menyeluruh yang disusun guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perbedaan antara metode, pendekatan, teknik, dan strategi dibahas agar tidak terjadi kerancauan. Lalu pada bab kedua membahas tentang strategi pembelajaran inovatif. Bab ini mengupas berbagai bentuk strategi pembelajaran inovatif yang muncul sebagai respon terhadap tuntunan abad ke-21. Lalu pada bab ketiga membahas tentang strategi pembelajaran kolaboratif, yang dimana pada bab ini membahas strategi yang menekankan kerjasama antar siswa. Kolaborasi dipandang penting dalam dunia modern karena melatih keterampilan sosial, komunikasi, dan empati. Lalu pada bab keempat, bab ini mendalami problem based learning atau BBL. Strategi ini berangkat dari kenyataan bahwa peserta didik belajar lebih baik ketika dihadapkan pada masalah yang menuntut analisis. Lalu bab kelima membahas tentang strategi pembelajaran berbasis proyek. Bab ini membahas tentang project based learning atau yang dikenal sebagai PJBL, sebuah strategi yang menekankan pada produk nyata hasil kerja bagi siswa. Dan terakhir ada bab 6, inovasi pembelajaran di era digital.
Bab terakhir membahas tantangan sekaligus peluang inovasi pembelajaran di era digital, teknologi seperti internet, media sosial, aplikasi belajar, dan Learning Management System atau dikenal dengan LMS telah mengubah cara belajar mengajar. Oke, mungkin segitu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih.